Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Audit Internal dengan dosen pengampu Pak Hariri. Kami akan menjelaskan tentang materi pendahuluan dan kontrol self-assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziadatul Inziro NPM 067. Dokumentasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan administrasi baik dalam bentuk dokumen, laporan, catatan, dan sejenisnya. Ringkasan kertas kerja terdiri dari 5 ringkasan, yaitu ringkasan segmen-segmen audit, ringkasan statistik, ringkasan rapat, ringkasan program audit, dan ringkasan temuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Arimanisa, NPM 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja proforma. Format untuk program audit terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, memberikan ruang untuk tujuan audit. Yang kedua, memberikan ruang untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Setiap organisasi audit yang menggunakan kertas kerja proforma harus membuat format yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kertas kerja elektronik ini ada 2. Yang pertama, teknik audit berbantuan komputer. Yang kedua, rekayasa sistem berbantuan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lika Yunistiawati, NPM 078 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan kertas kerja yang terdiri dari 2, yaitu kertas kerja yang perlu disimpan dan akan digunakan di periode selanjutnya, dan kertas kerja yang harus dibuang untuk menghindari kerancuan di periode selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi kantor. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik yang berlaku. Untuk menghindari penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yang tidak semestinya, mengenai hak pihak luar terhadap kertas kerja audit internal belum pernah ditetapkan dengan jelas secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Khuluk, NPM 073. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kontrol self assessment, yang dimana pada pembahasan kontrol self assessment ini ada 3 poin. Yang pertama, mengapa kontrol self assessment diperlukan. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kontrol self assessment, dan yang terakhir, alat dan teknik yang digunakan. Mengapa kontrol self assessment diperlukan? Karena kontrol self assessment digunakan untuk menggantikan cara konvensional auditor internal dalam memotret pengendalian intern organisasi. Sementara bagi yang memandang dari perspektif manajemen, kontrol self assessment adalah semacam program yang dirancang manajemen untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dan pengendalian mereka sendiri demi kepentingan mereka sendiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazilati Nikmah, NPM 047. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari CSA atau Control Self-Assessment. Control Self-Assessment adalah suatu pendekatan yang diterapkan oleh auditor di dalam perusahaan dengan melibatkan seluruh elemen perusahaan. Control Self-Assessment merupakan sebuah proses di mana tim karyawan dan manajemen di tingkat lokal dan eksekutif terus-menerus dijaga kesadaran semua faktor material yang cenderung mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, sehingga memungkinkan mereka membuat penyesuaian-penyesuaian yang tepat untuk meningkatkan independensi, objektivitas, dan kualitas dalam proses tersebut, serta tata kelola yang efektif. Maka, diharapkan auditor internal terlibat dalam proses tersebut dan bahwa mereka secara independen melaporkan hasil-hasilnya ke manajemen senior dan dewan komisaris.
Alat dan teknik yang digunakan. Fasilitator akan melakukan wawancara dengan manajemen dan partisipan lain sebelum pertemuan dimulai. Tim yang menghadiri rapat kerja membutuhkan waktu untuk berpikir dan menggali ide-ide yang muncul. Bisa muncul bila peserta puas karena masalah mereka telah diidentifikasi dan dibahas. Pengembalikan dengan segera ringkasan pembahasan dan pengumpulan suara jika ada ke peserta, dan yang terakhir tindakan atas semua yang telah dibahas. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Saya mewakili mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.